البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala al-haditsus samin wal khamsun ba'da tis'imi'ah 958. Wa anha radhiyallahu anha qalat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil maut. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau dalam situasi kematian, yaitu sakaratul maut. Wa indahu qadahun fihi ma. Dalam keadaan di dekat beliau ada satu bejana yang di dalamnya ada air. Wa huwa yudkhilu yadahu fil qadah. Dalam keadaan beliau memasukkan tangannya ke dalam bejana. Summa yamsahu wajhahu bil ma. Kemudian beliau mengusap wajahnya dengan air. Summa yaqul, setelah itu beliau mengatakan Allahumma a'inni ala ghamaratil maut. Ya Allah, tolonglah saya untuk menghadapi kerasnya kematian. Wa sakaratil maut, dan hilangnya akal karena kematian. Karena susahnya, karena apa? Kerasnya kematian. Rawahu Tirmidzi. Disebutkan dalam catatan kaki sanad ini lemah. Di dalamnya ada Musa bin Sarjis Al-Madani majhulul hal. Tirmidzi sendiri melemahkan, mengatakan gharib. Syekh Albani juga melemahkannya. Baik. Kalau dalam riwayat Bukhari Muslim apa? Inna lil mauti sakarat, kalau tak salah. Kematian, sesungguhnya kematian memang memiliki sakarat. Tapi untuk yang kalam yang disebutkan doa di sini, ini sanadnya lemah. Adapun masalah Nabi SAW memasukkan tangan ke air, mengusapkan ke kening, betul. Cuma bukan dengan pola yang disebutkan tadi, doa tadi. Tapi beliau mengatakan innalil mauti sakarat. Sesungguhnya kematian memiliki sakarat. Sakarat dari sukar, yaitu kekerasan yang menyebabkan akal itu kacau. Seperti apa orang yang mengalami sukar, yaitu mabuk, akalnya kacau. Nah, kematian saking sakitnya memang akan menimbulkan kekacauan akal, saking sakitnya. Oh iya. Dan memang kenyataannya dalil-dalil yang sahih menunjukkan Nabi itu mengalami kekerasan di dalam masa itu, di dalam masa sakaratul maut. Dinukilkan oleh Al-Munawi dari Ibnul Arabi rahimahullahu taala bahwasanya ini adalah kekuasaan Allah dan pengaturannya. Kekerasan pada waktu sakaratul maut yang dialami oleh para nabi dan rasul ini untuk meninggikan derajat mereka dan untuk menjadi pelajaran bagi umat bahwasanya Nabi sendiri mengalami itu. Hendaknya kalian bersiap-siap menghadapi yang seperti itu. Nah, Nabi diangkat derajatnya. Adapun orang-orang mukmin yang mengalami sakaratul maut, nah itu untuk menghapus dosa-dosanya. Lalu bagaimana gambaran yang disebutkan banyak bomoh yang ketika mau mati itu susah sekali? Ya, memang banyak yang harus dicuci dosanya, naudzubillah. Orang-orang mengatakan khodamnya susah untuk keluar, memberontak tapi susah keluar, atau apa, tak tahu istilah-istilah itu. Allah lebih tahu, itu perkara gaib apa yang terjadi. Tapi yang pasti apa? Memang semakin banyak dosa maka semakin banyak pencucian, dan itu sangat menyakitkan. Kalau Nabi aja mengalami seperti itu, tapi bukan untuk mencuci dosa, untuk menaikkan derajat. Nah, bagaimana dengan yang bukan Nabi? Selama orangnya bukan orang yang mati syahid di peperangan itu, memang ada fasiliti khusus, diselamatkan dari sakaratul maut. Hanya seperti apa? Digigit semut. Hadisnya sahih, kakur sotin namal. Rasa sakitnya seperti sekitar digigit semut, dah itu aja, terus mati. Baik. Adapun untuk orang kafir maka ini siksaan. Walau tara idzal zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Bagaimana kalau engkau melihat tatkala orang-orang yang zalim itu berada dalam ghamaratul maut, kerasnya kematian, dan para malaikat memukul wajah-wajah dan belakang mereka. Nah, ini sebagai siksaan. Adapun untuk orang mukmin untuk menghapus dosa-dosa, ujian-ujian.
untuk para nabi dan rasul untuk menaikkan derajat. Kata Imam Ibnul Arabi Al-Maliki rahimahullah, ini memang kekuasaan Allah menjadikan seperti itu dan juga pengaturannya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah tatkala mensyarah hadis tersebut, hadis innalil mauti sakarat, dan menyebutkan kerasnya ujian yang dialami Nabi, kata beliau ini adalah untuk meninggikan derajat para nabi, bukan untuk menyiksa mereka. Memang para nabi derajatnya paling tinggi, maka memang ujiannya paling berat. Semakin kuat iman, ujiannya semakin kuat. Itu dari satu sisi. Dari sisi yang lain, lihat apakah dia masih memikul dosa-dosa yang banyak sehingga mengalami ujian-ujian itu, ataukah alhamdulillah sudah menyelesaikan masalah kezaliman dan dosa-dosa sehingga Allah memberikan keringanan. Nah, ada beberapa parameter yang lain. Allah lebih tahu apa yang akan terjadi tatkala kita mengalami kematian itu, sakaratul maut. Adapun untuk lafaz-lafaz di dalam hadis ini, ghamarat dari ghamrah, kata Al-Munawi maksudnya adalah syiddah, ghamaratil maut, kerasnya kematian. Sampai apa? Maghmur. Seperti dalam Quran, fi ghamaratin, tenggelam di dalam kekerasan kematian. Kemudian sakarat itu dari as-sukar, yaitu kekerasan yang menimpa akal sehingga membuat akal jadi kacau, akal menjadi tidak sadar dan sebagainya. Kalau khamr, akal tidak sadar dan merasa sedar. Tapi kalau sakaratul maut, saking sakitnya sampai orangnya itu akalnya kacau, tidak mampu menjawab, tidak mampu bicara dan seterusnya, tapi sakit. Makanya disebutkan oleh Al-Munawi rahimahullahu taala di sini, kalau hadisnya seandainya sahih, tapi makna-maknanya ada beberapa dalil yang menguatkan ghamarat dan sakarat ini tambahan rasa sakit menjelang kematian. Na'udzubillah. Hanya saja apa yang diinginkan oleh Imam Nawawi di dalam riwayat ini, yaitu zikir tatkala sudah putus asa dari kehidupan, sudah tahu ini mati, saya harus bicara apa. Untuk doa ini, Allahumma a'inni ala ghamaratil maut, ya Allah tolonglah saya untuk menghadapi kerasnya kematian dan seterusnya. Sananya tidak sahih dari Nabi. Masalah doa seperti itu boleh, doa yang baik tidak masalah, tapi jangan dinisbatkan kepada Nabi. Baik. Atau doa yang lain yang sahih, apa itu? Allahumma hawwin alaina sakaratil maut, ya Allah ringankanlah untuk kami kerasnya kematian. Ini hadisnya sahih atau hasan. Atau zikir yang disebutkan Nabi sebelum itu, disebutkan di dalam hadis yang sebelum itu. Allahumma ghufirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Baik. Nah, yang seperti itu baik zikir itu. Baik, kemudian kita masuk kepada ya, intinya apa? Sebelum mati itu jangan mengucapkan kata-kata yang buruk, apalagi kata-kata kufur, mencaci Allah. Ini saya sudah berobat lama tapi tak sembuh-sembuh dan sebagainya. Tidak demikian, tapi baik sangka pada Allah dan berzikir dengan zikir-zikir yang baik. Memperbanyak tahlil, la ilaha illallah. Jangan tunggu orang yang mentalkin, kita yang bicara. Jangan sampai amalan terputus, orang lain mengajari, tak ada gunanya itu. Kita yang harus memperbanyak zikir la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Man mata yashhadu alla ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa mati dalam keadaan bersyahadat la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa mati dalam keadaan dia tahu bahwasanya tiada sesembahan yang benar kecuali Allah, dia akan masuk surga. Banyak orang yang mati dalam keadaan tidak tahu makna la ilaha illallah saja, tak tahu siapa yang layak disembah, tak tahu apa makna sesembahan. Akhirnya ibadah malah diberikan pada yang lain. Perkaranya tidak sederhana sekedar saya tahu la ilaha illallah. Tak, engkau tidak tahu maknanya saja, engkau tidak tahu. Ajaran tauhid aja malah engkau tentang. Gimana engkau tahu la ilaha illallah? Baik. Dan dari sisi yang lain, sebagian orang sufi membuat syubhat. Jangan menjelang kematian jangan mengatakan la ilaha illallah. Gimana kalau dia mati dalam keadaan mengatakan la ilaha? Nah, itu buruk sangka pada Allah. Kalau Allah tahu memang kita mentauhidkan dia dan kita tidak rela kesyirikan, tak mungkin Allah membuat tipu daya kepada kita. Baru bilang la ilaha langsung mati. Itu buruk sangka pada Allah. Dan ini tipuan setan melalui orang-orang sufiyah itu. Akhirnya mereka menyuruh bilang apa? Bilang aja Allah. Apa bedanya dengan musyrikun yang bilang Allah?
Orang musyrik pun juga banyak yang bilang Allah. Cuma Allah dipersekutukan atau tidak? Nah, ini yang membedakan antara musyrikun dengan ahli tauhid. Baik, Nabi menyuruh kalimat la ilaha illallah. Sufiyah malah mengatakan jangan, nanti jangan-jangan terputus. Ini buruk sangka pada Allah. Menuduh Allah itu suka membuat makar. Naudzubillah. Yang betul kalimat la ilaha illallah, kalau tahu hati kita ada kebaikan, niscaya Allah akan memberikan kebaikan itu. Allah maha baik, bukan maha menganiaya. Apalagi kalau sampai nyebut-nyebut yang lain, bukan nyebut Allah, ini celaka nanti. Baik, inti pembahasannya adalah itu tadi. Kita masuk kepada bab yang baru. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, al-babus samin wal arba'un ba'dal mi'ah, 148. Bab istihbabi wasiyati ahlil marid. Bab disunnahkannya berwasiat kepada orang yang sakit. Wa man yahdumuhu, dan orang yang berkhidmah, yaitu melayani orang yang sakit. Bil ihsani ilaih, untuk berbuat baik kepadanya. Wahtimalih, dan bersabar kepadanya, memikul kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahannya. Wasobri ala ma yasyuku min amrih, dan bersabar terhadap urusan dia yang menyusahkan. Maksudnya apa itu? Berwasiat kepada orang yang ada di sekeliling orang yang sakit, dari ahli keluarganya atau para dokter atau para perawatnya itu, untuk berbuat baik, jangan kasar-kasar. Dan bersabar tatkala orang yang sakit itu tahu-tahu mengucapkan kata-kata busuk, kata-kata kotor, namanya sedang sakit. Terkadang akalnya itu kacau, saking stresnya tak sembuh-sembuh, sakit badan, sakit kepala, akhirnya muncul kata-kata yang tidak disangka-sangka. Kita yang mendengar disuruh bersabar. Wa kadzal wasiyatu biman qaruba sababu mautih. Demikian pula wasiat untuk orang yang sebab-sebab kematian telah mendekat kepadanya. Bihadin, dengan sebab apa? Yaitu terkena had, hukum fisikal, au kisos, atau pembalasan yang setimpal, wa nahwihima, dan yang seperti itu. Baik, tetap apa? Kita berwasiat agar dia diperlakukan dengan baik. Diperlakukan dengan baik bukan berarti dimanjakan, tapi sesuai dengan yang disyariatkan. Kita masuk ke hadisnya, al-hadisu tasi' wal khamsun ba'da tis'imi'ah, 959. Wa an Imran bin al-Husain radhiyallahu anhuma, anna imra'atan min Juhainah, bahwasanya ada seorang wanita dari kabilah Juhainah, atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla. Dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia sedang hamil, sedang mengandung. Minaz zina, disebabkan karena zina. Faqalat ya Rasulullah asabtu haddan fa'aqimhu alai. Wahai Rasulullah, saya mengalami sesuatu, melakukan sesuatu yang menyebabkan terkena had, maka tegakkanlah had itu pada saya. Fada'a Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil wali wanita itu. Bukan memanggil ustadznya, tapi walinya, yang mengurusi wali, bukan ustadz. Nah, kalau ustadznya yang dekat, walinya jauh, gimana mengurusinya? Polis akan panggil siapa? Dokter akan panggil siapa? Nggak ada wali di situ, yang ada malah ustadznya. Ustadz jadi wali ribuan orang, macam mana itu? Baik. Faqal ahsin ilaiha, berbuat baiklah engkau kepadanya. Fa idza wada'at fa'tini biha. Kemudian apabila dia telah melahirkan, maka datangkan dia kepadaku. Fa'tini, datanglah engkau kepadaku membawa wanita itu. Fa fa'al, maka walinya mengerjakan itu. Fa amara bihan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar wanita ini, yaitu disiapkan untuk apa? Untuk rajam itu. Fasyuddat 'alaiha siyabuha, pakaiannya dikencangkan agar jangan sampai nanti tersingkap auratnya dan sebagainya. Summa amara biha, kemudian Nabi memerintahkan agar dia dirajam, farujimat, maka dia dirajam. Summa shalla 'alaiha, setelah itu Nabi menyolatinya. Rawahu Muslim. Ya, ini riwayatnya disingkat, diambil bagian yang diperlukan oleh Imam Nawawi. Baik, bercerita tentang ada salah seorang sahabiah dari kabilah Juhainah datang kepada Nabi mengaku dia berzina dalam keadaan bayinah jelas, yaitu
hubla, dalam keadaan dia sudah mengandung minaz zina, minnya min sababiyah, disebabkan karena perzinaan. Nah, zaman sekarang siapa yang mampu macam itu, yang mau melakukan itu, jujur untuk ditegakkan had, masing-masing berusaha menutup apa kejahatannya sendiri-sendiri. Yang jadi saksi mungkin malah dimusuhi. Faqalat ya Rasulullah asabtu haddan. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, saya melakukan suatu perkara yang menyebabkan had. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, maksudnya adalah asabtu dzamban yujibu haddan. Saya melakukan suatu dosa yang mewajibkan adanya had. Nah, ini sebabnya dihapus, musababnya diletakkan pada posisi sebab, menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih dari asabtu. Ini biasa di dalam kefasihan bahasa Arab, di dalam balaghahnya. Musabab yaitu akibat diletakkan pada posisi sebab. Fa'aqimhu alai, maka tegakkan hukum Allah kepada saya. Ini betul-betul kualiti iman yang sangat tinggi. Memang iman yang tinggi tidak mewajibkan orangnya maksum. Para sahabat imannya sangat tinggi, tapi salah ya, namanya masih manusia. Hanya saja ketika salah tidak bersikap seperti orang-orang yang jahat, yang busuk, berusaha menutupi kesalahan-kesalahan, atau bahkan membungkam para saksi, atau menyuap para hakim, para polis, bukan seperti itu. Tetapi memang jujur untuk ditegakkan had agar biar segera selesai dosa-dosanya. Fada'a Nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam waliyaha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil walinya. Kenapa demikian? Karena sekarang belum waktunya menegakkan had, karena ada janin yang tidak bersalah. Ini pun masyarakat yang banyak salah ya. Anak zina malah diburuk-burukkan, dicaci maki. Yang salah bukan anaknya lah, yang salah ya pelaku zinanya. Tergantung siapa yang berzina. Anak itu tak salah, dia belum berbuat dosa apapun. Tapi masyarakat selalu memandang buruk anak itu. Akhirnya anaknya stres, akhirnya anaknya mungkin karena sudah putus asa, disikapi buruk, sekalian buruk. Sehingga menjadi penjahat. Siapa yang menyebabkan anak itu jadi penjahat? Padahal dia di atas fitrah. Biasanya masyarakat yang menyebabkan anak jadi penjahat. Karena perlakuan yang sangat buruk. Sekedar anak yatim saja sering dicaci maki sama teman-temannya yang lain. Engkau tidak punya ayah. Yang salah bukan saya lah. Ayah saya meninggal atau ayah saya lari atau apa. Yang salah bukan saya. Tapi pendidikan memang sangat aneh di masyarakat itu. Baik, akhirnya anak yang putus asa jadi penjahat setelah itu, dendam kepada masyarakat, dendam pada dunia istilahnya, jadi rusak. Baik. Nah, di sini Nabi melihat ini ada anak yang tidak bersalah tentunya, dan dia harus diselamatkan, jangan sampai terkena rajam juga. Siapa yang mengurusi? Tentunya yang mengurusi walinya. Wanita bukan mengurusi sendiri itu semua. Nafkah bukan tanggung jawab si wanita, tanggung jawab walinya. Demikian pula perawatan dan seterusnya, termasuk perawatan janin itu. Jadi syariat Islam itu betul-betul menjaga, memelihara, melindungi wanita. Tidak perlu susah payah. Tidak seperti di sekolah-sekolah umum, ditanya engkau mau kerja apa? Oh, saya mau jadi direktris, jadi CEO, jadi ini. Ada yang bilang saya mau jadi petinju. Aneh-aneh. Wanita itu sudah tugasnya ringan. Jadi ibu rumah tangga punya ilmu secukupnya mendidik anak. Tugasnya tidak susah payah harus berdebu, berabuk, harus ikut menyelam di lautan jadi penyelam mutiara, tak perlu susah-susah macam itu. Jadi ibu rumah tangga di rumah tugasnya sendiri dari sisi yang lain sangat penting, mendidik anak biar tidak rusak. Ini amanah dari Allah dan dia dijamin masuk surga kalau menjalankan amanah-amanah tadi. Tidak perlu susah payah ikut bersaing dengan para lelaki kerja di luar. Sampai ada keluhan di beberapa negara, setiap kali mau kerja susah. Kenapa? Itu jabatan kosong diisi wanita, laki-lakinya bingung. Tapi nanti dia akan ditanya, kamu kerja apa? Sudah disaingi sama wanita. Padahal wanita sudah ada tugas di rumah, tak perlu susah payah. Yang penting ya tentunya walinya dan dia cari suami yang betul, jangan cari suami yang malah kaki judi, kaki ini, kaki itu istilahnya. Sehingga dia tak perlu susah payah hidupnya itu. Urusannya sudah banyak di rumah. Nah, ini yang dipanggil adalah walinya, bukan ustadznya. Tak seperti yang di Jawa Timur itu dikasih tahu sama teman yang di situ. Tatkala ada tamu datang langsung masuk ke bagian wanita, langsung para wanita sebuahnya itu lari. Bukan lari ke mana? Gak ada wali, larinya ke ustadznya, ke rumah ustadznya. Siapa ustadznya? Jadi wali wanita sebanyak itu yang bukan mahram dia. Ya karena dia yang memegang amanah sekarang.
Dari mana syariat tidak mengamanahi untuk dia mengurusi wanita yang bukan mahram? Semuanya pada lari ke rumah ustadz. Wali terdekatnya wali palsu. Itu hasil dari apa? Satu maksiat membawa maksiat berikutnya dan berikutnya. Diniatkan sebagai bentuk agama, ya sudah jadi bid'ah. Nabi memanggil walinya, bukan memanggil siapa pendidikmu, siapa ustadzmu, siapa syekhmu, bukan. Dipanggil walinya. Kemudian Nabi mengatakan ahsin ilaiha. Ini yang menjadi sisi pendalilan. Berbuat baiklah kepadanya. Belum jelas wanita ini akan mati, tapi apa? Sudah dekat sebab kematian, yaitu akan tegak had. Baik. Kemudian apabila dia telah melahirkan, maka datangkan dia. Disebutkan dalam riwayat yang lain, setelah dia melahirkan, maka apa? Wanita ini datang membawa bayinya itu. Nabi mengatakan kembalilah susui dia. Sehingga apabila dia sudah lengkap persusuan 2 tahun, maka datanglah kemari. Setelah itu apa? Setelah 2 tahun wanita itu datang lagi. Dalam keadaan bayinya itu, anak itu sudah makan makanan, mampu memegang makanan dan sebagainya. Maka Nabi pun menyerahkan bayi ini kepada wali wanita itu untuk diurusi. Kemudian Nabi menyuruh agar para sahabat mengikat wanita ini agar ketika dirajam pakaiannya tidak tersingkap dan sebagainya. Ini perlindungan Islam. Sampai ketika mau dirajam itu pun aurat jangan sampai terbuka. Bahkan ketika sudah mati pun sudah dikasih apa? Diberi kain kafan, itu pun kain kafannya beberapa lapis untuk ditutup aurat. Bukan seperti orang-orang kafir berusaha agar perempuan tak perlu pakai pakaian. Nah, ini merusak diri sendiri atau merusak jenis mereka. Laki-laki tergoda merusak dia atau merusak wanita yang lain nanti. Gara-gara orang-orang jahat yang suka memamerkan aurat itu. Nabi sangat memperhatikan jangan sampai aurat dia terbuka. Karena akan mendatangkan fitnah yang besar dan dosa-dosa yang banyak. Summa amara biha farujimat. Setelah itu Nabi memerintahkan agar wanita ini dirajam, maka dia pun dirajam. Summa shalla alaiha. Kemudian beliau menyolatinya. Umar tanya, wahai Rasulullah, apakah engkau sholat kepada wanita yang berbuat macam itu? Maka Nabi mengatakan, wahai Umar, dia telah datang dengan bertaubat. Dengan seandainya taubat itu dibagikan kepada penduduk Madinah, ini cukup untuk semua. Saking besarnya kualiti taubat dia. Iya, siapa yang mampu bertahan 2 tahun dalam keadaan tidak berubah jiwanya, tetap waktunya datang, bukan malah melarikan diri atau apa dan seterusnya. Ilahuna wallahu a'lam.